Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, Deli di sini. Di pembahasan yang lalu saya sudah review produk ini. Kalau kalian penasaran bisa klik tautan di kanan atas ini. Atau bisa kalian lihat juga di deskripsi. Kali ini saya akan membahas khusus kekurangan dari GoPro Hero 9, sekaligus cara untuk mengatasinya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol share supaya channel ini lebih bermanfaat. Hadir dengan segala kelebihan dari generasi sebelumnya, GoPro Hero 9 ternyata masih menyisakan kekurangan. Berdasarkan pemakaian yang saya rasakan, ada dua kekurangan yaitu yang pertama overheat. Overheat di sini dikarenakan panas dari baterai. Yang kedua layar touchscreen sering freezing. Menurut saya, ini dikarenakan dari overheat tadi yang menyebabkan layar tidak bisa dioperasikan. Karena jika dalam kondisi suhu normal, semuanya baik-baik saja. Saya khawatir malah akan merusak hardware-nya jika dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini saya hanya akan berbagi solusi untuk masalah overheat saja. Tapi solusi saya ini terbatas pada pemakaian atau hanya untuk keperluan vlogging. Karena overheat tadi berasal dari baterai, maka baterai bawaan saya lepas dari kamera. Kemudian saya ganti dengan power bank. Hal yang harus dipersiapkan antara lain, cover baterai seperti ini. Mereknya Telesin, dan saya beli online. Kemudian holder untuk handphone, holder grip, tripod serta tongsis, dan tentunya power bank. Berikutnya kalian rakit holdernya seperti ini. Dan ini hasil akhirnya. Sebelumnya mohon maaf apabila proses perakitan hanya foto saja. Ini bisa digunakan untuk hal yang tidak terlalu ekstrim, meski menyalahi kodrat sebagai action cam. Solusi ini cukup membantu saya dalam pembuatan video. Saya bisa merekam kurang lebih 1 jam non-stop, menghabiskan memori kurang lebih 32 GB pada resolusi 4K dengan suhu normal. Tentunya untuk masalah freezing juga tidak ada. Terlepas dari kekurangan ini, menurut saya masih layak, karena belum ada kamera dengan resolusi sampai 5K yang dibuat sampai sekecil ini. Dan kalaupun ada, bagi saya kualitas gambar dan ketajaman warna untuk GoPro masih terbaik di kelasnya. Saya harap pihak GoPro dapat mengatasi masalah ini di generasi berikutnya, ataupun update software nanti bisa mengatasi hal ini. Sekian pembahasan saya kali ini. Klik tombol like dan share apabila kalian suka. Dan jangan lupa subscribe, terus centang tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.